Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sudah lama tidak jumpa ya teman-teman. Saya mohon maaf untuk beberapa hari tidak sempat untuk bikin tutorial dan berbagi konten atau berbagi tutorial lewat konten di channel New ID Seller ini, karena banyak kesibukan sekali untuk di pekerjaan saya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Oppo A39 dengan kondisi handphone sudah dibongkar ya teman-teman. Untuk kerusakannya yaitu di bagian lampu LCD-nya padam. Jadi untuk kita tes dulu menggunakan charger tidak tampil untuk layar LCD-nya. Apakah LCD yang rusak atau di bagian area IC lampu atau di bagian lampu LCD-nya tidak tampil. Oke, kita coba untuk siapkan yaitu senter untuk melihat tampilan LCD-nya apakah keluar gambar atau tidak teman-teman. Oke, saya coba untuk koneksikan menggunakan charger. Kita coba untuk perdekat lagi untuk di bagian gambar tampilan LCD-nya. Untuk tampilan LCD-nya ini keluar gambar ya teman-teman. Setelah saya koneksikan menggunakan charger, itu terlihat jelas ada gambar notifikasi pengisian daya baterai. Namun untuk lampu LCD-nya padam alias lampu LCD-nya gelap. Jadi tidak tampil untuk layar lampu LCD-nya. Oke, kita cek di bagian ini ada beberapa komponen yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Kita coba untuk melepas konektor baterainya dulu dan kita lepas soket LCD-nya. Oke, saya cek di bagian soket konektor LCD ini masih bagus, masih bersih, tidak bekas korosi. Namun ada beberapa komponen yaitu area jalur lampu dan IC lampu ternyata sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Dan saya terima dengan kondisi handphone sudah dibongkar teman-teman. Dan lanjut kita cek dulu di bagian ini adalah area jalur lampu LCD. Di situ ada IC lampu yang sudah pernah diganti namun tidak sesuai kodenya ya teman-teman. Dan untuk beberapa komponen juga pernah dikerjakan. Saya cek dulu di bagian pin kaki soket konektor LCD yang ada di PCB. Itu masih bagus, tidak ada yang korosi atau tidak ada yang rusak. Dan untuk di bagian ini ada beberapa komponen seperti resistor dan juga IC lampu. Mungkin juga ada bagian koil yang sudah pernah dikerjakan. Dan saya curiga di bagian IC lampunya karena sudah pernah diganti tapi tidak sesuai kodenya. Dan saya sertakan untuk jalur lampu LCD teman-teman. Di situ terdapat jalur lampu LCD dan juga nilai hambatan jalur lampu LCD-nya. Jadi harus sesuai hambatannya ya teman-teman dan juga sesuai jalurnya. Kita cek dulu untuk jalur LCD-nya, maksudnya jalur lampunya. Oke, setelah kita tes untuk jalur lampu itu masih bagus ya teman-teman. Untuk jalur lampunya tidak ada yang putus, mulai dari pin kaki soket konektor LCD untuk jalur lampu ke komponen itu terhubung semua untuk jalurnya. Dan sekarang kita cek untuk di bagian jalur hambatan atau jalur nilai hambatan lampu LCD-nya dengan cara kita pasang LCD ke mesin dan juga kita pasang untuk soket baterai dan kita menyalakan handphonenya teman-teman. Jadi untuk mengetahui nilai hambatan volt pada arus lampu, kita harus menyalakan handphonenya dulu. Oke, kita nyalakan handphonenya dan kita siapkan untuk alat multitester dengan setelan volt untuk mengetes yaitu nilai hambatan yang keluar di komponen. Oke, kita cek untuk jalur LED A itu hanya keluar di 4 volt atau 3,7 volt. Sedangkan yang seharusnya nilai LED A pada hambatan lampu itu harusnya keluar 16 volt. Namun hanya keluar di angka 3,7 sampai 4 volt. Jadi
Kita coba untuk angkat IC lampunya, karena untuk nilai hambatannya hanya keluar di angka 3,7 volt teman-teman. Karena mesin ini sudah pernah diperbaiki, saya coba bersihkan dulu dari sisa-sisa tenol ataupun dari sisa-sisa fluknya. Dan kita siapkan untuk fluk sedikit saja, secukupnya saja. Selanjutnya kita angkat untuk IC lampunya. Untuk kita angkat untuk proses ini itu harus hati-hati ya teman-teman, karena di bawah IC lampu ini itu terdapat IC CPU dan juga MMC. Agar tidak mati total handphonenya, kita setel blowernya kecil saja di angka 2,5 sampai 3 untuk panasnya. Untuk anginnya saya menggunakan 0. Jadi untuk kita kerjakan IC lampu seperti ini harus ekstra hati-hati teman-teman. Jika terlalu panas atau overheat di bagian PCB itu bisa menyebabkan MMC ataupun IC CPU bisa ikut mati total. Jadi alangkah baiknya dikerjakan dengan ekstra hati-hati. Setelah kita angkat IC-nya, kita cek untuk pin kaki IC yang ada di bagian PCB. Jika sudah sama rata, kita langsung untuk mengganti IC lampunya dengan kode D8 atau D9. Itu adalah IC lampu buat Oppo A39 teman-teman. Dan juga jangan sampai terbalik atau tidak presisi di bagian titik pin IC-nya ya teman-teman. Jika terbalik nanti bisa menyebabkan short, konslet ataupun jalur bermasalah yang menyebabkan lampu LCD-nya tidak bakal tampil. Dan juga perhatikan di bagian tinggi pada tenol yang ada di pin kaki PCB maupun di pin kaki yang ada di bagian IC. Seharusnya itu sama rata. Jika belum sama rata, kita ratakan dulu atau perlu kita cetak ulang, yaitu agar pemasangannya bisa presisi teman-teman. Jika tidak presisi, pemasangannya bisa menyebabkan lampu LCD-nya tidak bakalan tampil. Dan juga untuk pemasangannya harus ekstra hati-hati, jangan sampai overheat atau kepanasan atau kelamaan untuk kita memblower mesinnya, karena bisa menyebabkan resiko mesin mati total. Di bagian bawah IC lampu itu terdapat MMC dan juga CPU teman-teman. Kita lanjut untuk pengetesan. Setelah kita ganti IC lampunya, apakah tampilan LCD bisa menyala untuk lampu layarnya atau tidak teman-teman. Oke, handphonenya sudah kita siapkan dan kita cek menggunakan charger dulu apakah keluar gambar dan tampilan lampu atau tidak. Alhamdulillah, tampilan lampu layar LCD-nya sudah keluar dan ada tanda notifikasi pengisian daya baterai. Kita coba untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk mengetes kondisi mesin ini bisa menyala sampai menu atau tidak, serta kita tes fungsi LCD dan juga kontras layar LCD sama fungsi dari touchscreen-nya. Oke, handphone sudah menyala dan kita tunggu untuk loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu. Oke, alhamdulillah untuk handphonenya sudah loading. Kita tunggu sebentar. Oke, handphonenya sudah menyala dan kita coba untuk geserkan layarnya. Karena ini handphonenya layarnya redup ya teman-teman. Kita coba setel dulu untuk kontras layar LCD-nya, barangkali setel layarnya itu redup. Oke, sudah tampil, ternyata benar untuk setelan layarnya itu redup. Kita matikan untuk kecerahan otomatisnya dan kita setting atau kita atur di bagian kontras layar LCD-nya. Kita setel redup atau paling redup dan kita setel sedang, dan juga kita setel kontras layar LCD-nya itu dengan secara full, itu masih bisa berfungsi dengan normal dan bisa diatur dengan normal, dan juga fungsi touchscreen-nya bisa digunakan dengan normal teman-teman. Namun sayang handphonenya masih ada password, jadi kita cek seadanya ini. Yang penting untuk kontras layar LCD-nya ini bisa diatur dengan normal, yaitu kita setel kontras secara redup dan sedang, kita setel secara full, itu bisa diatur untuk kontras layar LCD-nya. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses teman-teman.
Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.